Baik, oke. Kita akan masuk kepada pembinaan sesi terakhir pada hari ini dan terakhir juga sebagai pembinaan kita. Aku bersyukur teman-teman masih bersedia, walaupun tadi istirahat cuma setengah jam, cuman biarlah Tuhan yang menguatkan kita sampai nanti jam 8 kita bisa mendengarkan apa yang dibukakan kepada kita. Oke, sebelum itu aku persilakan kepada teman-teman untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Teman-teman, aku undang, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang kembali dalam peribadatan kami, dalam regenerasi kali ini Tuhan, dalam pembinaan ini, untuk boleh kami persiapkan dengan baik bagaimana kami memiliki kerinduan untuk boleh mendengar suara-suara Tuhan, bagaimana mau Tuhan dalam menghendaki setiap hidup kami Tuhan, bagaimana merespon setiap kehendak Tuhan, merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan, terlebih dalam pergumulan kami menjadi calon pengurus. Siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk boleh siap mendengar firman-Mu, jauhkan dari segala sesuatu yang boleh mengganggu fokus kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang turun di atas kami. Dan Tuhan, tutup bungkus ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, semuanya dalam kasih penyertaan-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Mazmur 143 ayat 10 dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Setelah kita boleh belajar pada pembinaan sebelumnya, bagaimana mengenai kejahatuan manusia terhadap dosa, hingga status baru dan adanya penembusan Kristus yang memperbarui hati setiap pikiran kita, dapat melihat bagaimana dunia realitas ciptaan Allah itu hadir dengan maksud dan tujuan untuk penciptaan Allah. Kemudian juga kita kemarin kenalkan bagaimana mengenai esensi dan tantangan dalam pelayanan. Hari ini juga kita boleh mendengarkan sharing daripada alumni dan mengetahui lebih lagi POFHUI, dan pada hari ini juga kita akan mendengar firman Tuhan dan akan membahas tentang kehendak Allah. Dalam kehidupan kita nih teman-teman, banyak hal yang mungkin akan terjadi. Mungkin dalam pengambilan keputusan juga akan banyak sekali cobaan-cobaan, tapi itu bukannya mengganggu kita untuk tidak bisa duduk diam mendengar apa yang menjadi kehendak Allah. Penting sekali untuk mengetahui dan memahami kehendak Allah, apalagi dalam yang di depan kita nih, yaitu calon pengurus POFHUI. Baik, sebelum kita masuk pada ibadah, aku mengajak teman-teman untuk boleh mempersiapkan hatinya untuk mengangkat satu pujian, mengenalmu sambil mempersiapkan diri. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, aku terkagum bila
tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Teman-teman, dalam kedatangan kita untuk mengenal Dia, mungkin ada bagian-bagian yang terlepas, bagian-bagian yang ternyata kita masih memegahkan diri kita sendiri, sehingga sulit peka, sulit memahami, dan sulit mendengar kehendak Allah dalam hidup kita. Sering lupa bahwa kesadaran hidup ini adalah karunia anugerah Allah, bahwa Tuhan telah mengatur dan merancang kehidupan kita. Maka dari itu, aku mau ngajak teman-teman untuk boleh mengakui setiap kesalahan, kesombongan, hingga suara Tuhan pun masih terkadang kita abaikan dan bahkan tidak bisa kita dengar. Dengan sikap berdoa, meminta ampun, bernyanyi di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus betapa indah diriku. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.
Mari kita satu dalam doa. Di muka Tuhan Yesus, kami datang kembali. Kami mengaku mungkin masih banyak keperdosaan kami, masih banyak hal-hal yang membuat kami sulit mendengar, mungkin sulit untuk kami nyatakan bagaimana dalam kami mendengar, memiliki kepekaan akan yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami datang ke sini untuk meminta ampun. Sucikanlah kami Tuhan, agar boleh telinga kami, hati kami boleh benar-benar Tuhan persiapkan dengan baik untuk menerima apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anak yang telah diselamatkan. Terus berkata dan ingatkan kami Tuhan, untuk berjalan dalam jalan-Mu saja. Terus menjadi pengingat yang baik, untuk berlaku yang benar, sehingga kami benar-benar hidup seturut dengan maksud dan tujuan dalam penciptaan-Mu Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, amin. Baik, sebentar kita akan masuk kepada sesi pemberitaan firman Tuhan oleh Mbak Litkor. Aku ajak teman-teman untuk boleh mempersiapkan hati, Alkitab untuk menyambut firman-Nya, dengar suaranya dan datang lebih dekat lagi teman-teman agar mengerti apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan. Mari kita mengangkat pujian kembali, ajarku mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Tuhan kepada Mbak Litkor untuk memimpin firman Tuhan kita. Terima kasih Raya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ajar kami mengerti isi hatimu, ajar kami mengenal Engkau lebih dekat dan lebih dalam lagi. Dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang akan diberitakan pada malam hari ini, nama-Mu boleh dipermuliakan dan kami boleh menikmati ya Tuhan sedikit lebih dalam dan sedikit lebih dekat lagi, mengetahui
apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap kami yang hadir, kuasai dan hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh memenuhi seluruh keberadaan kami, mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada firman-Mu, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, hal itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin belum hadir atau yang akan menyusul, Tuhan yang boleh percepat ya Tuhan langkah mereka, agar kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan dan menikmati firman-Mu. Tolong juga hamba-Mu yang lemah dan berdosa ini untuk dapat memberitakan Injil-Mu ya Tuhan, dan pada akhirnya itu yang hanya Injil-Mu saja ya Tuhan yang boleh diberitakan, dan kemuliaan-Mu ya Tuhan yang boleh dinyatakan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama yang kudus, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, selamat malam semuanya. Aku nanti izin ini ya untuk share screen, tapi sebelumnya karena ada kata pepatah yang mengatakan not love alias tidak kenal maka tidak sayang. Jadi aku perkenalan dulu. Namaku Lydia Kori, biasa dipanggil Lydia atau Mbak Litkor juga nggak apa-apa. Aku cuma beda 9 tahun di atas teman-teman angkatan 2021 alias aku angkatan 2012. Iya, jadi apalagi ya perkenalannya. Saat ini aku udah bekerja sebagai PNS di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Oke, kira-kira demikian saja perkenalannya. Aku mau share screen. Jadi hari ini kita akan salah. Hari ini. Jadi hari ini kita akan sedikit belajar mengenai kita akan belajar mengenai bagaimana kita mengetahui kehendak Allah. Jadi kemarin Kak Yan udah sharing sama aku mengenai tujuan dan juga apa aja kondisi yang saat ini mungkin sedang dihadapi oleh teman-teman, terutama teman-teman calon pengurus. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, aku nggak punya background teologi, aku juga nggak punya background preacher gitu ya, maksudnya bukan seseorang yang memang designated untuk mengajar. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti atau aku kecepatan ngomong atau ada yang semoga nggak ada yang sesat. Tapi maksudnya kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan kepadaku ya, boleh. Nanti secara langsung setelah kegiatan ini berlangsung. Oh my God, bahasanya pendek banget. Baiklah teman-teman, kita akan mulai dengan terlebih dahulu melakukan studi kasus. Kelewatan. Studi kasus. Aku boleh minta Jessica ya namanya. Jessica boleh tolong bantu membacakan bagi kita semua studi kasus yang sudah tertera di layar. Baik Mbak Lid. Studi kasus. Ada seorang mahasiswa di sebuah kampus, sebut saja Kendal Jenner. Kendal Jenner merupakan binaan siswa yang sudah dimuridkan dan giat melayani di Rokris SMA-nya. Namun ketika mulai berkuliah, Kendal Jenner berpikir bahwa dia akan fokus berkuliah dan mengejar prestasi supaya bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Kendal Jenner yakin bahwa dengan berprestasi di bangku perkuliahan, ia akan dapat menjadi teladan dan memuliakan Tuhan. Meski demikian, Kendal Jenner tetap rajin datang persekutuan Jumat dan kelompok kecil sejak masa awal perkuliahannya karena merasa bertumbuh dalam PMK-nya. Tiba-tiba pada semester 3, Kendall Jenner ditawari untuk menjadi calon pengurus PMK di kampusnya. Sebenarnya Kendall Jenner enggan menerima tawaran itu, tapi karena tidak enak menolak, Kendall Jenner memutuskan untuk menerima pergumulan menjadi seorang calon pengurus. Pada saat itu, Kendall Jenner sedang dalam persiapan mengikuti sebuah perlombaan, sehingga ia jarang datang ke pembinaan calon pengurus. Sebagaimana keinginan Kendall Jenner di awal, ia merasakan sulit untuk menjadi pengurus PMK sambil mengejar cita-citanya menjadi mahasiswa berprestasi. Waktu penjawaban pergumulan menjadi pengurus semakin mendekat, Kendall Jenner kebingungan. Bagaimana pendapatmu tentang pergumulan Kendall Jenner? Ya, ternyata kurang enak ya ngomong nama Kendall Jenner, dan ternyata aku lupa kalau Kendall Jenner itu L-nya 2. Niatnya mau ngelawak tapi ternyata kurang lucu. Mohon maaf ya teman-teman. Mungkin ada yang punya pendapat atau apakah teman-teman pernah mendengar atau mengalami pergumulan yang sejenis dengan pergumulan yang dialami oleh Mbak Jenner? Mungkin teman-teman yang pendapat kalian teman-teman gimana kalau kalian berada di dalam situasi atau kondisi si Mbak Jenner ini? Boleh dong minta pendapatnya kakak-kakak mungkin. Kalau Mbak Dian gimana Mbak Dian? Mbak Dian
pernah mendengar ada pergumulan sejenis enggak gitu? Ya pasti pernah lah. Apalagi mengalami kayaknya pernah juga. Gitu. Iya. Kalau dari Mbak, menurut Mbak gimana Mbak kalau menghadapi pergumulan sejenis ini? Itu tanya Tuhan lah. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan yang tahu. Oke, kalau yang lain gimana? Kalau ini boleh Kak Tesalonika, Kak Tessa, ada pendapat nggak Kak? Halo Mbak, aku agak Halo. ya halo. Kedengeran Kalau Tes? menurut kedengaran kok. Kalau menurut Mbak Tessa gimana Mbak? Pendapatmu tentang pergumulan Mbak Kendall? Kendall. Ini Halo. aku kayak putus-putus bentar ya. Sedih juga ya. 2022 ini sinyal ternyata masih putus-putus. Oke, sambil kita menunggu Mbak Tessa, mungkin yang lain boleh memberikan pendapatnya. Grace atau Leonarda boleh? Dari Grace dulu boleh? Kalau menurut Grace gimana pendapat kamu tentang pergumulan Mbak Jenner? Kalau menurut aku sendiri, sebenarnya aku agak relate sama pergumulannya Mbak ini sendiri. Jadi kayak Benar. aku sendiri juga bingung sih Mbak. Tapi mungkin paling yang tepat berdoa sih Mbak sama Tuhan untuk minta jawaban. Karena kan kapasitas kita sebagai manusia itu kan terbatas ya untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan, kayak contohnya kayak gini. Kalau aku pribadi mungkin menurut aku berdoa aja sih Mbak untuk minta petunjuk dari Tuhan tentang kira-kira apa langkah yang tepat buat diambil gitu sih Mbak. Thank you Grace. Kalau Leonarda, panggilnya apa nih? Leona, Mbak. Leona, boleh. Kalau Leona gimana? Jujur ini menjadi calon pengurus PMK dan juga menjadi mahasiswa cita-cita untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu kan sama-sama, kalau dalam kehidupan mahasiswa yang sekarang kayak mikirnya itu sama-sama prioritas gitu, dan kayak berprestasi kan juga prioritas di perkuliahan, dan sebenarnya juga yang untuk pengurus PMK juga prioritas. Ini tuh jujur bener-bener bingung. Tapi kalau misalnya semuanya di dua hal bersamaan, harus ada yang dikorbankan sih menurut aku. Harus ada yang dikorbankan karena jika kita mau mencapai sesuatu kan pasti harus ada yang kita korbankan. Nah, kalau dari aku sih kayak ya pergumulan si Kendall Jenner ini kayak dia harus mengorbankan untuk dia menjadi mahasiswa berprestasi atau dia mengorbankan untuk tidak menjadi mahasiswa berprestasi. Artinya kayak udah dia mungkin dia kayak kalau dalam waktu bersamaan ya agak pusing juga sih. Jadi ya kayak untuk pengurus PMK mungkin bisa, menurut aku ya ini pandangan secara biasa normal gitu. Oke, dia bisa meninggalkan pengurus PMK kalau dia ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Tapi kalau misalnya dia mau jadi pengurus PMK, dia bisa ninggalin mahasiswa berprestasi. Itu sih Mbak, soalnya emang yang terjadi itu kayak gitu. Kita nggak bisa jauh dari kewajaran gitu. Itu sih Mbak. Jadi memang pada akhirnya kayak kita harus memilih gitu ya jalan yang harus kita tempuh. Baiklah. Iya, Terima betul. kasih Leona. Kalau Tessa tadi udah balik nggak? Halo Tessa, kakak Tessa. Halo, udah balik, sorry banget. Tadi share screen-nya pecah deh aku. Gimana kalau menurut Mbak Tessa? Pendapat Mbak Tessa tentang Kalau aku jadi dia kali ya mungkin pertama-tama aku pasti bakal berdoa sih. Maksudnya kayak nanya ke sekeliling.
ceritain ini yang lagi dipikir nih kayak gini, gimana ya gitu-gitu. Terus aku tipikal yang lumayan mendengar ngaruh sekitar, gimana pertimbangan dari teman-teman dan juga aku. Tapi selain itu aku juga paling bakal berdoa gitu kayak setelah melakukan pertimbangan gitu aku doakan ini bener nggak ya nanti pilihannya bakal gini bener nggak ya gitu. Mungkin kalau aku bakal jadi si Kendall Jenner ini gitu. Thank you Mbak Tessa. Ya intinya teman-teman ternyata apa yang dialami oleh Mbak Jenner ini mungkin adalah kasus-kasus yang sering kita temui ya di kampus gitu. Nanti kita akan lebih lanjut belajar soal, bukan belajar, akan lebih lanjut bahas tentang kasus ini. Tapi tentu saja kita harus melandaskannya kepada firman Tuhan. By the way, aku lupa ngitung waktu, tapi oke. Sepertinya sudah 10 menit ya. Kita akan lanjut ke perikop yang akan kita bahas hari ini. Kita kan mau belajar tentang mengetahui kehendak Tuhan. Nah, aku tuh sebenarnya lumayan bergumul ya kayak apa ya yang mau disampaikan, apa ya mau dibawakan gitu. Terus aku menemukan perikop ini dan sebenarnya aslinya tuh kayak perikop ini panjang ya Roma 12, tapi aku memutuskan untuk fokus di ayat 1 dan ayat 2. Aku meminta dengan kasih, mungkin adakah yang terpanggil, adakah yang ingin membacakan bagi kita semua Roma 12 ayat 1 sampai 2, boleh dibacain aja langsung 2 ayatnya. Mungkin bolehkah aku siapa? Aku juga, Raya. Boleh silakan Mbak Raya. Oke, Roma 12 ayat 1 sampai 2 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terima kasih Mbak Raya. Jadi aku mungkin untuk memudahkan apa pembahasan kita hari ini, belum. Jadi mungkin aku cerita, ya memudahkan pembahasan kita hari ini, aku akan jelaskan sedikit latar belakang dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi Roma itu adalah teman-teman pasti tahu ya adalah capital city atau ibu kota dari kerajaan Romawi yang artinya itu adalah kota yang sangat-sangat besar gitu. Dan pada saat itu jemaat atau orang Kristen yang ada di Roma itu jumlahnya cukup banyak. Dan karena dia adalah capital city, dia tuh kayak bisa dibilang kota yang benar-benar isinya tuh campur-campur. Ya mirip-mirip kayak Jakarta, kota metropolitan gitu. Dan orang-orang Kristen yang ada di kota Roma itu berasal dari 2 latar belakang yang berbeda. Yang pertama itu adalah orang-orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau biasa disebut sebagai Jewish Christian, dan juga tapi ada juga orang-orang yang bukan orang Yahudi, biasanya orang Yunani atau orang Romawi gitu, yang kemudian mungkin dulunya penyembah berhala, penyembah dewa-dewa, tapi kemudian mereka mendengar Injil, mereka bertobat dan kemudian menjadi Kristen, atau tapi biasa disebut sebagai Gentiles, atau kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu kafir, orang kafir. Astagfirullahaladzim, kafir itu apaan sih? Nah, jadi dalam kondisi pada saat Paulus menulis surat ini, kondisinya itu di Roma itu sedang ada perpecahan. Jadi kayak ada gonjangannya, kayak heboh karena ada pertengkaran, perselisihan antara orang Yahudi Kristen dan orang Gentiles Kristen. Gak enak banget ngomong kafir. Orang kafir yang Kristen tuh kayak apa gitu kan? Kafir apa Kristen? Apa orang Kristen? Maksudnya yang Gentile sama Jewish gitu. Jadi mereka tuh kayak berdebat terutama soal keselamatan. Jadi memang orang-orang Yahudi itu kan percaya bahwa untuk mendapat keselamatan, kalau kita baca di Perjanjian Lama, ada ritual persembahan, ada mengorbankan apa, pokoknya ada tata cara yang cukup belibet, harus disunat, kemudian ada mempersembahkan persembahan korban bakaran, terus ada ritual-ritual yang harus dilakukan, pokoknya banyaklah gitu kan tetek bengeknya. Sementara di dalam kekristenan, di dalam perjanjian baru, kita percaya bahwa dengan percaya kepada Kristus, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Nah, perubahan doktrin ini yang cukup drastis dialami oleh orang Kristen yang berasal dari latar belakang Yahudi pada saat itu. Mereka sulit untuk benar-benar menerima atau kayak
apa ya, maksudnya ada perubahan tradisi gitulah istilahnya ya, yang mereka kaget mungkin, dan akibatnya mereka sulit untuk menerima hal itu. Nah, ketika mereka berjumpa dengan orang-orang non-Yahudi yang sudah menjadi Kristen, itu membuat mereka jadi ada perdebatan. Apakah misalnya sunat itu perlu, apakah tetap perlu mempersembahkan korban bakaran, dan lain sebagainya. Jadi kayak ada permusuhan lah, ada perselisihan lah gitu soal hal-hal yang berbau, yang tentang keselamatan kayak gitu. Nah, Paulus di dalam suratnya di Roma ini berusaha untuk memperbaiki dan menjelaskan perselisihan yang ada di antara orang Yahudi Kristen dan orang non-Yahudi Kristen. Jadi jadi Paulus di sini menjelaskan kalau kita baca dari perikop 1 sampai 12 itu panjang, lebar, dalam, tinggi. Paulus menjelaskan mengenai doktrin keselamatan di dalam kekristenan. Dan kitab Roma dianggap hingga saat ini oleh para scholars ya, para para teolog adalah kitab teologi atau kitab di Alkitab yang memuat doktrin keselamatan, teologi tentang keselamatan yang paling komprehensif, paling lengkap, dan paling clear kayak gitu. Jadi benar-benar dasar dari banyak statement of faith orang Kristen itu banyak diambil dari kitab Roma ini gitu. Jadi dia benar-benar padat doktrin, kaya doktrin, dan menjelaskan, explain so many things, istilahnya kayak gitu. Nah, perikop yang kita baca hari ini, perikop yang ke-12 itu pasal ke-12 itu istilahnya adalah udah masuk ke bagian akhir. Jadi dari pasal 1 sampai 11, Paulus kan jelasnya di panjang lebar tentang doktrin keselamatan. Nah, start dari perikop kita hari ini, yaitu dari Roma 12 ayat 1 sampai 2, sampai ke belakang itu, Paulus kayak menjelaskan, oke, gue udah jelasin nih sama lo nih ya tentang keselamatan. Then what? Jadi sekarang apa? Gimana? Nah, itu yang dijelaskan oleh Paulus dalam perikop pasal yang ke-12 dan seterusnya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, aku setelah aku baca gitu, maksudnya ini kayaknya enakan aku bandingkan gitu ya di antara tiga kitab ini ya, terjemahan ini. Dan kalian bisa lihat di sini ada yang warna-warnain sama, itu adalah paralel dari kata-kata yang aku anggap sebagai kata-kata kunci dalam perikop kita hari ini gitu. Kita akan, dan dari apa yang aku baca pelajari dengan insya Allah seksama gitu ya, ada beberapa poin yang aku ingin sampaikan, ada 3 lebih tepatnya. Yang pertama adalah kata kunci mengenai a living sacrifice, terus kurang ininya, aduh typo, malu banget. Yang kedua, do not confirm but be transformed, dan yang terakhir adalah discern God's will. Sebelumnya aku mungkin sedikit disclaimer, aku paham mungkin teman-teman, maksudnya aku baca tujuan dari teman-teman tim rek yang diberikan kepadaku, tapi aku kemudian lebih fokus kepada kondisi jemaat yang dibagikan kepadaku, dan aku berusaha untuk explore dari perikop ini. Mungkin agak kurang sesuai ekspektasi karena mungkin tidak terlalu praktikal, tapi aku harap itu akan mengikuti di akhir. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut soal hal itu ya. Jadi poin pertama adalah, jadi ada 3 poin, a living sacrifice, do not confirm but be transformed, dan discern God's will, atau how to discern God's will. Oke? Kita mulai dari yang pertama, yaitu a living sacrifice. Ini dijelaskan atau disebutkan oleh Rasul Paulus di ayat yang pertama, bagian yang A gitu ya. Sebenarnya ayat 1 sih ini lebih tepatnya, yaitu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sebelumnya teman-teman perhatikan kalau aku tadi bikin di dalam 3-3-nya ini tuh mereka menggunakan kata therefore atau karena itu. Nah, karena ada kata karena, itu menggambarkan adanya hubungan sebab dan akibat. Jadi kalau kita baca, kan tadi aku udah jelasin ya, dari perikop 1 sampai perikop yang ke-11, itu pasal 1 sampai pasal 11 kan dijelaskan mengenai keselamatan. Bagaimana orang Kristen itu sudah diselamatkan tanpa tindakan kita. Maksudnya, keselamatan itu only by grace, by in Christ alone gitu. Tidak karena perbuatan atau kebaikan kita, atau ritual kita, atau to-do list yang kita lakukan untuk mencapai keselamatan, bukan itu gitu. Kalau teman-teman baca dan bentar, gue
panggil sama adik gue bentar. Oke, kita lanjut ya. Mengganggu saja buatku menjadi ya. Teman-teman kalau baca gitu ya, Paulus jelaskan soal dosa, bagaimana manusia tidak akan bisa menyelesaikan dosa. Dan kita butuh penyelamat, kita butuh juru selamat yang bisa membebaskan kita dari dosa. Karena sekecil apapun dosa itu adalah dosa yang membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Allah. Gitu. Dan terakhir-terakhir itu bahkan Paulus jelasin soal bagaimana orang Israel menolak Yesus, bagaimana orang Israel tetap membanggakan ritualnya gitu ya, bangsa Israel. Dan akhirnya, tapi di akhir banget yang dilakukan oleh Paulus adalah dia doksologi, sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Paulus mau jelaskan betapa besarnya karya keselamatan yang Yesus telah lakukan bagi orang yang percaya. Gitu. Nah, karena itu, jadi kayak, lu udah paham nih ya soal kayak karya keselamatan itu. Nah, karena itu, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan hidupmu. Jadi, mempersembahkan hidup itu adalah respon atau apa ya, respon logis gitu, sebagai respon yang otomatis dilakukan oleh orang percaya. Kenapa? Karena kita sudah menerima keselamatan. Karena kita sudah tahu bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Itu yang mau Paulus sampaikan. Yang aku bacain sambil ini ya. Kenapa kita mencari kehendak Allah? Itu adalah karena kita percaya hidup kita sudah ditebus. Hidup kita itu bukan punya kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Karena itu kita menjadi milik Allah, dan karena kita milik Allah, maka kita harus mempersembahkan hidup kita sebagaimana seseorang yang sudah diselamatkan gitu. Jadi kalau teman-teman punya, kalian pasti tahu lah ya hukum kebendaan gitu kan, gadai ya kan. Kalau gadai itu kan untuk barang bergerak ya nggak sih, kayak bezit sama dengan ehendom gitu kan sih. Jadi kalau dalam prinsip gadai, misalnya aku pinjem duit sama Raya gitu ya. Aku pinjam duit sama Raya, terus Raya bilang, oh yaudah handphone lu digadein. Berarti kan handphoneku kemudian aku serahkan kepada Raya. Iya kan? Terus tapi setelah misalnya aku udah dapat duitnya, aku menebus handphone yang sudah kugadaikan ke Raya gitu kan. Aku bayar duitnya ke Raya, habis itu Raya kasih handphonenya. Handphonenya jadi milikku lagi. Istilahnya kayak gitu. Nah, sama ketika kita yang dulu kita diciptakan, teman-teman pasti belajar di creation, fall dan seterusnya. Manusia diciptakan oleh Allah. Kita milik Allah. Tapi kemudian karena dosa, kita seperti tergadaikan gitu, menjadi budak dosa, menjadi di bawah kekuasaan dosa. Tapi ketika Kristus mati di atas kayu salib, dia menebus kita lagi dari dosa dan maut, sehingga kita kembali menjadi milik Allah. Nah, ketika kita kembali menjadi milik Allah, kita bekerja, kita hidup, kita melakukan segala sesuatu dengan kerangka bahwa kita tuh udah jadi bukan budak dosa lagi, kita udah menjadi milik Kristus, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, dan harganya sudah dibayar dengan tunai. Karena itu kita harus hidup yang sebagaimana yang seharusnya kita hidup di dalam Kristus gitu. Sama kayak aku bilang nih, analogi handphone gitu ya. Kayak misalnya kita punya handphone ini ya benar sih, ini handphone bisa dipakai buat ngelempar anjing gitu. Tapi kita tentu saja tidak menggunakan handphone kita untuk melempar anjing gitu kan. Karena ini diciptakan untuk berkomunikasi. Karena itu kita menggunakan handphone untuk berkomunikasi, bukan untuk maku ke tembok atau buat kayak mecahin es batu gitu kan. Tentu saja tidak kan kawan. Nah sama gitu, maksudnya ketika kita juga diciptakan sesuai dengan gambar Allah, sesuai dengan tujuan purpose Allah dalam hidup kita, ya kita maunya hidup according to His will gitu, sesuai dengan kehendak si pencipta kita, yaitu Allah itu sendiri gitu. Jadi selain kita sudah diciptakan oleh Allah, kita juga sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita sudah kembali menjadi milik Allah. Dan karena itu kita harus hidup sesuai dengan apa yang pencipta dan penyelamat kita ingin kita lakukan. Dan ini yang dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai, ya inilah ya, baca logiak laterian. Yang logiak itu kan akar kata dari logika gitu ya, reasonable service. Jadi mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang sejati, persembahan yang apa ya, laterian tuh ibadah yang dari hati, bukan ibadah yang fisik, maksudnya bukan ibadah yang ritual, tapi
hati yang ditujukan kepada Allah gitu. Nah, teman-teman, kita harus paham betul gitu ya, bahwa yang memampukan kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah karena kita mengingat jasa tebusan, karya keselamatan yang Kristus lakukan bagi hidup kita gitu. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat agar aku hidup untuk Allah. Karya Kristuslah yang memungkinkan kita untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Gitu. Nah, kadang-kadang kita maksudnya kita luput gitu dengan kayak maksudnya alfa gitu loh. Oh iya, gue udah diselamatkan, terus kayak ya bagaimana sekarang gitu, therefore seperti apa hidup kita seharusnya gitu. Ini aku kutip dari sebuah buku, maaf ya aku nggak kopas karena aku kayak males banget gitu kopasnya. Boleh aku minta mungkin satu orang untuk bacakan, boleh aku minta siapa ya? Adakah yang ingin membacakan dari ini ya, dari jawabannya bagi kita, satu paragraf sampai itu. Mungkin aku bisa minta Vina untuk bacain. Terus nanti dari mengatakan seseorang itu sangat menarik dan Anda mempercayainya sampai menguatkan Anda, aku minta Ele kalau boleh untuk bacakan. Boleh, silakan Vina. Jawabannya bagi kita, seperti juga bagi para murid, adalah ibadah. Anda harus memiliki jalan masuk melalui ibadah kehadirat Allah. Anda harus melihat dengan jelas dalam pikiran Anda apa yang telah Allah lakukan dan masih terus lakukan melalui Yesus. Anda harus mendapatkan cicipan dari pelukan yang akan Allah berikan pada Anda nantinya. Anda perlu merasakan secara nyata kasih Allah itu. Ele boleh lanjut? Kayaknya Ele lagi AFK deh, Kak. Aku aja lanjutin, nggak apa-apa. Boleh, silakan. Mengatakan seseorang itu sangat menarik dan Anda mempercayainya berbeda dengan ketika Anda benar-benar melihat orang itu dan berkata, wow, apa yang terjadi? Apakah Anda mendapat informasi yang baru? Tidak, Anda sedang mengalami kebenaran yang sudah Anda ketahui sebelumnya. Seseorang berkata, restoran ini luar biasa, sangat enak. Anda percaya apa yang diinformasikan, tapi ketika Anda pergi makan di sana, Anda tetap terkesima. Apakah Anda mendapatkan informasi yang baru? Tidak. Anda mengalami kebenaran yang sudah Anda ketahui sebelumnya. Mengetahui bahwa Allah Pencipta mengasihi Anda, peduli terhadap Anda, memelihara Anda, berbeda dengan benar-benar merasakan dan mengalami semua itu. Apapun pengalaman yang Anda rasakan dalam kehidupan ini, Anda membutuhkan cicipan nyata seperti itu untuk menyegarkan dan menguatkan Anda. Ya, teman-teman, kita sudah sering dengar berita Injil. Tapi pertanyaannya, apakah kita menikmati dan mengalami Injil itu sendiri? Ini penting sekali sebelum kita menentukan apakah atau bagaimanakah saya mencari kehendak Allah. Teman-teman, mencari kehendak Allah itu sebenarnya gimana ya gue bilang ya? Kadang tuh permasalahannya bukan di mencarinya, tapi kita mau taat nggak ketika kita tahu apa kehendak Allah itu? That's the biggest question. Dan itu hanya bisa kita jawab ketika kita sudah selesai dengan menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus. Karena itu kita harus mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup gitu. Baru kita bisa ngomong soal mencari kehendak Allah dan menaatinya gitu. Ini hal yang menurutku pertama-tama dan terlebih dahulu harus kita clear gitu. Itu poin yang pertama ya. Kita lanjut ke poin yang kedua. Dalam ayat yang kedua, Paulus dengan jelas menyatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Do not be conformed. Jangan menjadi sama. Jadi jangan kayak tinta dikasih ke kertas, terus abis itu kita kayak jadi hitam semua gitu. Enggak, teman-teman. Kita diminta untuk tidak menjadi sama. Dan bukan hanya tidak menjadi sama, tapi kita harus transform. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam kata bahasa Yunani, transform itu menggunakan kata metamorfosis. Menggunakan kata metamorfo yang merupakan akar kata dari metamorfosa. Teman-teman pasti paham ya, walaupun kita sesama anak IPS, tapi ya metamorfosis kayak pelajaran SD kan ya, kayak dari sesuatu yang ugly, dari sesuatu yang apalah gitu ya, kemudian menjadi indah gitu, kayak apa sih, kupu-kupu dari telur, dari
dari ulat bulu menjadi kupu-kupu gitu. Tapi proses transformasi ini bukan proses yang jadi nggak kayak berubah Power Ranger gitu. Itu tuh proses yang berlangsung lama dan kadang tidak menyenangkan, kadang tidak menyenangkan atau malah bahkan menyakitkan kayak gitu. Dan ini yang Paulus mau sampaikan bahwa kita harus ditransformasikan, dan apa yang ditransformasikan? Mind, akal budi gitu. Sesuatu yang cara pandang kita terhadap dunia. Itu yang harus kita lakukan. Berbeda dengan cara pandang dunia, kita punya world view yang sendiri gitu. Dan Christian world view itu kurang lebih adalah apa yang dijelaskan di dalam konsep creation, fall, redemption, dan juga consummation gitu. Itu sesuatu yang baru bisa terjadi, kita baru bisa mengetahui kehendak Allah ketika kita sudah ditransformasikan, akal budi kita sudah diperbaharui gitu. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ada perubahan worldview atau akal budi yang terjadi melalui pertolongan Roh Kudus. Apa yang dunia pandang berharga, mungkin berubah menjadi tidak berharga bagi kita. Tetapi sebaliknya, apa yang dunia pandang sebelah mata, justru menjadi berharga. Pengenalan akan Kristus, akan karya keselamatannya di atas kayu salib, mungkin akan menunggang-balikan semua pemahaman kita mengenai cara kita melihat hidup. Karena kita punya kacamata yang baru. Jadi kayak ketika akal budi kita diperbarui, kita sadar bahwa, oh, God is what is truly matters gitu. Allah adalah yang benar-benar berharga di dalam kehidupan saya. Kehendak Allah lah yang penting dalam kehidupan saya. Maka apa yang dulu mungkin kita anggap sebagai, oh ini yang mau gue kejar dalam hidup, ini yang mau gue capai dalam hidup, itu kemudian berubah. Sama seperti Paulus ya, yang disampaikan dalam Filipi 3, ayat 7-9, yang aku rasa kita semua pasti udah tahu gitu ya ayat ini, bahwa Paulus sendiri setelah dia menjelaskan betapa fansinya gelar kerohanian dia sebagai seorang Farisi, dia bilang bahwa apa yang dulu dia anggap sebagai keuntungan, itu dia anggap sebagai kerugian. Bahkan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, tetapi melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Teman-teman, ini tuh bukan hal yang gampang ya. Aku akui dan aku mengalami ini sendiri. Mentransformasi akal budi kita, membaharui, melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda, nggak gampang. Karena kita masih ada di dalam dunia, kita masih terpengaruh dengan postingan di sosmed, atau berita-berita di media online, atau bahkan teman-teman yang ada di samping kita. Nggak bisa kita bilang kayak, oh nggak kok, gue nggak mau kayak gitu, atau oh gue nggak butuh kok kayak gitu. Kadang kita tempted, tapi kita tahu, balik lagi ke yang awal, kenapa kita perlu ditransformasi, kenapa kita nggak mau jadi sama seperti dunia. Karena kita sudah diselamatkan dan kita sudah ditebus. Hidup kita itu bukan hidup kita lagi. Kayak gitu. Dan ini memang konsep yang menurutku terdengar agak absurd, tapi sebenarnya ketika kita hidup dan kita menjalani kehidupan tuh kayak, oh iya ini tuh make sense gitu. Oke, kita lanjut ya kepada poin yang ketiga. Nah, ini kita baru bisa masuk ke dalam discerning God's will gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau di dalam perikopnya ditulis bahwa berubahlah oleh pembaruan akal budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi gimana kita bisa membedakan kehendak Allah? Ya ketika kita sudah berubah akal budinya. Ketika kita sudah mengalami pembaruan akal budi itu, barulah kita bisa mengetahui manakah kehendak Allah. Gitu. Jadi kemampuan kita untuk bisa discern atau bisa mengetahui, menyelidiki apa itu kehendak Allah akan sangat tergantung pada proses pembaharuan akal budi kita, dan proses pembaharuan akal budi kita itu akan sangat tergantung
dengan bagaimana kita memaknai Injil, bagaimana kita memaknai hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah gitu. Dan teman-teman, tentu saja ya ini tuh bukan hal yang mudah gitu ya, bukan hal yang sekali jadi gitu. Kita butuh pertolongan dari Roh Kudus. Dan kalau kita baca di dalam yang tadi ya perbandingan yang di awal, kalau di dalam bahasa Indonesia kan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kalau dalam ESV itu menggunakan kata discern. Kalau dalam NIV menggunakan kata test and approve. Jadi discern itu kalau dalam bahasa Latin itu adalah gabungan dari kata apart and to separate. Artinya kita kayak discern itu kayak membedakan, memisahkan. Oh kita tahu oh ini di sini, oh ini di sini, oh ini di sini. Sama gitu kayak dalam bahasa Indonesia. Kita bisa tahu yang mana kehendak Allah, yang mana bukan kehendak Allah adalah ketika kita punya kacamata yang baru itu, kita punya pembaharuan akal budi itu, kita tahu what truly matters di dalam kehidupan kita. Dan itu semua diubahkan oleh apa? Ya oleh Injil gitu. Oleh kenyataan bahwa kita sudah ditebus Allah gitu. Dan ini kayak kalau kayak kita, aku nggak tahu teman-teman udah pernah dengar ceritanya atau enggak, aku nggak tahu sih beneran atau enggak ya. Cuman kayak katanya kalau orang-orang yang sudah ahli membedakan mana uang palsu dan uang asli, itu caranya sebenarnya bukan mereka meneliti, tapi karena mereka biasa memegang uang asli. Jadi kayak mereka ngeraba, mereka melihat, cium, melihat urat-uratnya, melihat tulisannya. Pokoknya mereka perhatiin baik-baik yang si uang asli itu kayak gimana. Jadi ketika mereka ada uang palsu, mereka pegang aja atau mereka lihat sekilas aja, mereka udah tahu oh itu palsu. Karena mereka sudah biasa melihat dan meraba, menghirup, pokoknya menyelidiki dan meneliti yang asli. Nah, sama teman-teman, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah adalah ketika kita sudah biasa mencari kehendak Allah, di mana kehendak Allah kita bisa pelajari di dalam firman-Nya. We live within His word. Itu yang membuat kita bisa paham sebenarnya apa kehendak Allah, sehingga ketika ada suatu peristiwa terjadi dan kita harus ambil kebijakan, ambil keputusan, kita bisa dengan cepat gitu mengambil, oh iya ini yang kehendak Allah, ini yang bukan. Gitu. Tapi tentu saja teman-teman, ini bukan proses yang sekali jadi, ini adalah proses yang mungkin akan terjadi seumur hidup kita. Dan teman-teman, satu hal yang aku mungkin mau sampaikan ya di bagian akhir ini adalah sangat penting. Kita mencari kehendak Allah karena kita mengasihi Allah, karena kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan dan menyelamatkan kita. Bukan supaya kita punya hidup yang mudah, hidup yang nyaman, hidup yang menyenangkan. Gitu. Dan tentu saja ini semua bisa terjadi ketika kita hidup bersama-sama dengan Allah. Sama kayak kita pergi ke suatu tempat yang asing, teman-teman akan lebih prefer mana? Pergi bawa peta, atau pergi sama orang yang udah tahu jalan ke sana? Tentu saja orang yang sudah tahu jalan ke sana kan, kita nggak perlu, kita tinggal duduk aja gitu, nggak perlu kayak, ini gimana ya? Karena kayak we might get lost gitu, bahkan ketika kita bawa peta kayak gitu. Karena kita mungkin ada kemampuan membaca dan memahami peta yang salah gitu. Tapi ketika kita bersama-sama dengan orang yang tahu, kita bisa sampai dengan lebih mudah, sama dengan kehendak Allah. Ini harus kita jalani bersama-sama dengan Allah, bukan sekedar kayak kita hidup tuh gimana ya, misalnya kayak Tuhan ini apa, Tuhan ini apa. Jadi kayak datang ketika kita lah cuma butuh petunjuk gitu. Akan beda ketika kita selalu bersama-sama dengan Dia, dan whatever His will is also our will gitu. Doa itu adalah bukan sekedar supaya Tuhan mengabulkan apa keinginan kita, tapi untuk menyelaraskan apa keinginan kita dengan keinginan Allah. Sampai pada tingkat kita bisa tahu kehendak Allah tanpa bahkan kayak gini, maksudnya kadang-kadang kita akan dihadapkan pada situasi yang kita nggak punya waktu untuk berhenti berdoa. Misalnya kayak kita tiba-tiba disuruh sama bos untuk ngelakuin apa gitu. Kan kita nggak mungkin ngomong sama bos kita kayak, oh maaf Pak, saya berdoa dulu ya Pak, saya baca Alkitab dulu, saya bertanya dulu kepada teman-teman saya yang seiman, yang lebih dewasa kepada saya gitu. Nggak bisa, kadang kita butuh jawabannya right here, right now gitu. Apa respon lu sama bos lu gitu. Dan ketika saat itu tiba, seluruh perjalanan rohani kita, mengetahui kehendak Allah seumur hidup kita, mencari firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, itu akan membuat kita jadi selaras gitu loh.
dengan kehendak Tuhan tanpa bahkan kita berdoa sebelumnya. Paham nggak? Bukan aku bilang kita nggak perlu berdoa ya, tapi maksudnya kejarlah kehidupan yang kita tuh memang hidup beriringan dengan Allah, beriringan dengan kehendak Allah, sehingga kapanpun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, kita mau makan apa, bahkan satu hari, kita mau beli jus di mana, kita habis kelas tuh mau langsung PJ atau ke kosan dulu, itu kayak apa ya, semuanya itu kita lakukan dengan sadar bahwa kita berada di dalam kehendak dan kedaulatan Allah. Aku berharap ini bukan sekedar, aku nggak mau bagiin teman-teman ya tips and trick untuk mencari kehendak Allah. Karena bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah mengenal Allah dan kehendaknya. Jadi kita bisa tahu gitu apa kehendaknya tanpa kita melakukan step-step yang praktikal itu gitu. Aku nggak bilang step-step yang praktikal itu salah, tapi teman-teman bisa baca dan pelajari sendiri dalam bab 8 MKB, mengetahui kehendak Allah. Itu ada tips dan step-stepnya gitu. Itu kayak praktis banget gitu. Tapi aku mau teman-teman, karena teman-teman di sini calon pengurus, lihat lebih dalam dan lihat lebih fundamental gitu. Apa permasalahan? Apa sih permasalahan kita gitu mengetahui kehendak Allah? Ya karena kita nggak deket sama Tuhan. Kita nggak deket sama Allah. We don't know what His will is gitu. Karena nggak akrab gitu. Sama kayak misalnya teman-teman ya, pasti kalau kalian deket sama seseorang, kalian udah tahu, oh dia nggak suka makan ini, dia suka makan ini. Atau kayak, oh dia kalau habis kelas biasanya ke kosan dulu, atau dia ke perpus dulu gitu. Karena kita deket. Tapi misalnya sama orang yang kita nggak pernah ngobrol, bagaimana kita bisa tahu bagaimana apa yang biasa dia lakukan atau apa yang dia inginkan? Kita nggak kenal. Sama dengan konsep mengetahui kehendak Allah. Momennya adalah mengenal dia lebih dalam sebelum kita bisa mengetahui apa kehendak Allah. Oke, mari sekarang kita masuk ke dalam aplikasi. Oke, yang pertama teman-teman, aplikasi yang pertama adalah yang harus kita settle di awal seperti yang tadi aku sampaikan adalah seberapa banyak, seberapa dalam makna Kristus mati bagi dosa-dosa saya, menyelamatkan saya dari maut dan kematian yang kekal dalam hidup saya sehari-hari. Gitu. Seberapa jauh kita rela menyerahkan hidup kita, seberapa dalam kita rela melepaskan keinginan ambisi kita demi Kristus, seberapa kita mau berkorban atau mengorbankan apa yang kita pikir berharga dalam kehidupan kita to His will, untuk kehendak Allah. Itu yang harus pertama-tama teman-teman settle down. Sama kayak kasusnya Mbak Jenner di depan. Yang pertama-tama Mbak Jenner harus tanyakan kepada dirinya adalah, apa yang aku anggap berharga, apa yang Kristus anggap berharga, dan relakah aku mengorbankan apa yang aku anggap berharga. Kalau ada keraguan, maka pertanyaannya adalah, apakah aku sudah melihat karya keselamatan Kristus cukup dalam, cukup indah, sampai aku rela melepaskan segala sesuatu demi Dia. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan. Ya. Kalau aku suka banget kutipan ini ya dari Charles Studd, dia adalah seorang misionaris ya yang bikin WEC gitu, nama organisasi misi. If Jesus Christ be God and died for me, kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia mati bagi dosa-dosa saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk aku lakukan bagi Dia. Mengetahui kehendak Allah itu teman-teman kadang nggak enak, bukan kadang, seringan nggak enak. Karena kita hidup di dalam dunia yang mau gue, I want it, I got it gitu. Dan ketika kita harus berhadapan dengan kenyataan bahwa I want it, but God doesn't want me to do it, then I have to leave it, nggak gampang teman-teman. Aku nggak cuma ngomong dalam konteks teman-teman menjadi pengurus ya, tapi dalam kehidupan teman-teman ke depan. Perkuliahan sampai nanti lulus, bahkan sampai terutama ketika teman-teman kerja, ini akan sering sekali teman-teman temukan. Maka pertanyaannya teman-teman mau taat atau enggak sama kehendak Tuhan. Dan itu terlebih dahulu harus teman-teman selesaikan dengan cara menjawab seberapa berartinya pengorbanan Kristus bagi kita di atas kayu salib. Yang kedua adalah soal renewal of mind itu, bagaimana kita bisa membaharui akal budi kita untuk kita bisa membedakan yang mana kehendak Allah. Dan pembaharuan itu
bukan apa yang berharga bagiku, tapi apa yang berharga bagi Allah. Bukan apa yang menyenangkan hatiku, tapi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ini semua bisa kita tahu ketika kita listen to the world dan listen to the world. Kita kayak tersaturasi gitu. Kayak kapas, kita masukin ke dalam air itu masuk ke dalam kapas itu kan. Ya sama gitu. Kita begitu terpapar, terekspos dengan firman Tuhan sampai ya kita bisa menikmati firman Tuhan itu sebagai bagian dari kehidupan dan pengambilan dasar kita dalam mengambil kebijakan gitu. Jadi kalau aku kutip dalam katanya John Piper ya, what is necessary, apa yang penting adalah kita memiliki akal budi yang sudah diperbaharui, yang sangat dibentuk, shaped and so governed by the revealed will of God in the Bible, mengenai kehendak Allah di dalam Alkitab. Jadi ketika kita lihat that we see and assess all relevant factors with the mind of Christ and discern what God is calling us to do. Ini seperti yang aku jelaskan tadi, teman-teman. Bagaimana kita mengenal Allah begitu intim, begitu akrab, begitu dekat, sampai kita bisa paham bahwa kehendak Dia apa, dan kita bisa lakukan itu seperti ya kayak hidup biasa aja gitu, kayak sehari-hari gitu. Ya teman-teman, mirip lah kayak pertanyaan saya kayak tipsen nggak ya gitu. Kenapa teman-teman nggak melakukan tipsen? Karena teman-teman tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak suka. Atau kayak kenapa saya tidak mencuri? Ya karena di dalam Alkitab ditulis tidak boleh mencuri. Nah, ya itu mungkin itu adalah pilihan-pilihan yang gampang gitu ya. Tapi kemudian kita bisa tarik ketika kita berhadapan apa yang baik dengan apa yang baik, itu sama-sama baik, kayak sama-sama apakah berprestasi atau menjadi pengurus, itu kan sama-sama hal yang baik gitu. Tapi ketika kita mengenal Allah lebih intim, maka kita bisa mengetahui yang mana yang Tuhan mau lakukan dengan dengan otomatis gitu. Tapi itu adalah proses, sekali lagi teman-teman ya. Dan teman-teman tetap bisa menggunakan tools-tools yang Tuhan sampaikan, doa, baca firman, bertanya dengan orang-orang yang lebih dewasa secara rohani, atau mengetahui situasi dan kondisi, pertimbangan-pertimbangan sikon gitu. Itu juga bisa untuk mencari tahu kehendak Allah. Tapi what matters the most adalah bagaimana kita berelasi dan mengenal Tuhan. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman sampaikan, aku tadi sampaikan, apakah jadi cerita Kendall Jenner ini sebenarnya adalah kisah nyata, dan ini adalah kisah saya pribadi. Ya, bagaimanakah akhir dari kisah Mbak Kendall Jenner? Ternyata Mbak Kendall Jenner alias Lydia Corey memutuskan untuk menjadi pengurus dan melepaskan cita-citanya menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Teman-teman, jadi ceritanya waktu itu tahun 2013 akhir, semester 3, aku ditawarin jadi calon pengurus. Waktu itu aku udah pengen banget jawab enggak, tapi karena nggak enak, jadi aku bilang kayak, ya udah Kak, aku pikir-pikir dulu. Waktu itu aku lagi persiapan untuk lomba debat hukum di Universitas Diponegoro di Semarang. Selama sebulan itu aku full banget latihan dari jam 2 siang sampai jam 2 pagi, sehingga kan pembinaan biasanya kayak jam 4, jam 5 gitu ya. Aku nggak bisa datang gitu, dan banyak seringan banget nggak bisa datang. Dan waktu itu sebenarnya udah di kepalaku tuh, aku terima pergumulan untuk jadi calon pengurus, untuk kemudian aku tolak untuk jadi pengurusnya. Jadi kayak dari awal tuh emang udah kagak ada niatan gitu loh untuk menjadi seorang pengurus. Emang aku pengen gak enak aja gitu kan yang nawarin kan yang 2 tahun di atas kita gitu kan. Jadi kayak nolak tuh kayak gimana ya Kak. Zaman dulu tuh kayak masih kan orang-orang tua gitu kan, kayak takut hatinya tersakiti, nanti aku nggak di ini lagi ya. Apaan sih? Atau insecurity mahasiswa-mahasiswa ababil gitu. Terus jadi aku terima calon pengurus, tapi aku tahu kayak aku nggak bakalan jadi pengurus. Aku bahkan nggak datang gitu loh pembinaannya. Nah, long story short, aku tuh ikut lomba kayak udah yakin banget menang gitu. Nah, ternyata pas lomba debat itu kami satu tim 3 orang, 3-3-nya tuh kayak udah pernah lomba lah gitu ya, lomba debat, dan kami kayak gue menang nih gitu. Ternyata kami kalah di semifinal gitu. Nah, ketika semifinal itu kalah, aku kayak ketampar yang bener-bener itu. Kalian tahu lagunya Israel Houston yang Jesus at the Center of My Life. Aku selalu pikir bahwa aku ikut lomba, aku achieve things adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kemudian di titik itu aku sadar bahwa yang in the center of my life is not Jesus but myself. Gitu. Ini bukan tentang Tuhan, ini tentang saya.
Dan ketika Tuhan bukakan kenyataan bahwa oh lu kalah tuh karena supaya lu inget I'm not the center of your life and I'm supposed to be the center of your life. Momen itu aku give up. Aku benar-benar berubah 180 derajat. Aku sadar bahwa ini yang mau aku lakukan seumur hidupku, melayani Tuhan. Dan step pertamanya adalah dengan menjadi pengurus. Sampai kemudian jadi koordinator. Teman-teman, aku nggak bilang ini harus menjadi skenario yang bagi semua orang. Ini pengalamanku pribadi. Tapi dalam satu titik kehidupanku, aku tahu apa yang berharga bagi Tuhan. Maksudnya, gimana ya? Aku begitu berharga gitu untuk Tuhan sampai dia mau mati bagi dosaku. Mengapa aku tidak mau melihat apa yang berharga bagi Tuhan itu berharga bagiku juga? Dan gimana ya? Aku cuma pengen bilang sama teman-teman ya, banyak sekali pilihan kita untuk beraktivitas selama kuliah. Tapi ingatlah bahwa apa ya? Kita yang memilih apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Gitu. Sesuatu yang tidak akan kita sesali sampai kapanpun. Dan sampai detik ini, puji Tuhan, aku tidak pernah menyesal menjadi pengurus PLFAUI sampai menjadi koordinator. Buatku itu adalah masa-masa yang gak bisa digantikan dengan pengalaman lomba atau pengalaman bekerja atau jadi pengurus di tempat lain. Gitu. Itu aja teman-teman yang mau aku sampaikan. Semoga menolong bagi teman-teman. Selamat mencari kehendak Allah dalam kehidupan teman-teman. Dan udah nggak ada ininya lagi, nggak ada closing statementnya. Intinya adalah selamat mencari, bukan saja mencari kehendak Allah, tapi mencari bagaimana kita memaknai karya keselamatan yang Kristus bawa di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Raya. Kita udah tutup doa ya. Ampun, ketahuan banget sih. Nanti aja Mbak, bentar kita sesi jawab dulu, baru berdoa nih. Oke Mbak, terima kasih Mbak Litkor. Boleh kita akan masuk kepada beberapa pertanyaan. Mungkin teman-teman yang belum sempat menuliskan, boleh sekarang dituliskan. Tapi sini udah ada 2 pertanyaan. Nih, kagak kelihatan nih. Boleh ke di Zoom, sayang Tessa? Oke, terima kasih. Maaf ya, mataku agak sedikit nih. Baik, pertanyaan pertama. Dikatakan bahwasannya, ditanyakan nih Mbak, kalau aku nggak terbiasa mencari kehendak Allah, berarti untuk saat ini, aku harus apa ya Mbak untuk menjawab kepengurusan? Sebenarnya yang paling penting adalah gini, terlepas dari jawab-jawaban pengurusan ini gitu ya. Tapi itu ntar gue jawab juga. Tapi satu hal teman-teman, be saturated in his words gitu. Baca firman Tuhan, kenali, dalami gitu. Nikmati, savor words of God gitu. Dan lihat bagaimana teman-teman consider gitu. Jadi kayak misalnya kayak kita nggak perlu cari kayak ayat apa ya, ini ayatku hari ini, bukan kayak gitu. Tapi benar itu nggak apa-apa gitu. Tapi yang paling penting adalah teman-teman menikmati firman Tuhan dalam saat teduh, dalam PA pribadi, dalam baca buku, dalam di gereja atau di persekutuan lain gitu ya. Yang kalian teman-teman bisa bisa menyelaraskan gitu loh kehidupan kalian kehidupan kita dengan firman Tuhan gitu. Sehingga kemudian apapun pertimbangan yang teman-teman ambil secara logis, ingat ya teman-teman, tadi menggunakan kata akal budi. Akal budi itu bukan sekedar perasaan, bukan hanya perasaan, tapi apa yang ada di kepala secara pertimbangan-pertimbangan logis, itu senada gitu loh dengan kehendak Tuhan yang ada di dalam firman-Nya gitu. Kalau mau yang secara dalam tanda kutip praktis ya, teman-teman bisa, gak masalah kok kayak misalnya bikin positif negatif gitu ya. Maksudnya kayak apa positif aku jadi pengurus, atau mungkin apa kelebihan kekuranganku, atau kayak apa kondisiku saat ini, apakah mungkin soal jarak rumah sama kampus, atau kayak aku sakit-sakitan atau apa kayak gitu. Maksudnya hal-hal yang sifatnya teknikal, tapi itu juga bisa menolong kita untuk menggumulkan kayak tadi situasi dan kondisi itu gitu. Terus berdoa tentu saja ya. Maksudnya berdoa itu
Tuhan, kayak tadi akan aku bilang, Tuhan, aku berdoa itu bukan untuk memaksakan kehendakku, bukan untuk kayak minta A, B, C, D, tapi aku mau menyelaraskan jawabanku dengan jawaban Tuhan. Aku mau menyerahkan jawabanku ini kepadamu ya Tuhan. Gitu. Benar salahnya kayak, ayo Tuhan aja yang atur gitu. Karena kalau aku yang atur kadang-kadang suka ngawur gitu kan. Kalau aku sih ngelihatnya seperti itu. Apakah cukup membantu? Oke, terima kasih Mbak. Berarti highlight penting, penyelarasan jawaban dengan maksud Tuhan. Thank you Mbak. Lanjut, jujur mungkin saya masih sangat sulit untuk mengorbankan semua hal kepada Tuhan. Poin 1 saja belum digenapi, bagaimana bisa saya menggenapi kedua poin setelahnya? Ini memang pertanyaan yang sulit ya teman-teman. Aku tuh selalu tertohok, maaf ya, ada background sound-nya. Aku tuh selalu tertohok satu statement yang bilang, ada Gium gitu yang bilang, kalau Tuhan bukan Tuhan atas segala sesuatu, maka dia bukan Tuhan sama sekali. Mungkin ini agak keras, tapi we have to settle down first. Apa artinya bagi kita menjadi seorang Kristen? Apa artinya bagi kita diselamatkan gitu. Dan itu adalah struggling teman-teman ya, struggling kita semua seumur hidup, struggling aku juga seumur hidup gitu. Dan tentu saja sekali lagi ya teman-teman, ini semua bukan hal yang mudah, ini bukan hal yang as easy as 1, 2, 3 gitu. Ini proses yang mungkin akan kita jalani seumur hidup. Bukan berarti aku tuh sekarang ngomong di sini, aku udah paling mengorbankan segala sesuatu buat Tuhan. Mana siapa gitu. Enggak juga gitu, tapi pertanyaannya adalah kita mau nggak? Kita mau nggak? Atau seberapa jauh tadi ya, seberapa dalam dan seberapa jauh gitu. Yaitu proses yang mungkin akan berjalan seumur hidup kita. Dan ya one after another, maksudnya nggak selalu one after another, mungkin itu proses yang bisa berjalan secara stimultan juga gitu, karena kita nggak akan pernah sampai proses gue udah selesai menikmati Injil, gue sudah selesai mengetahui kehendak Tuhan. Enggak, itu proses yang akan berlangsung terus menerus seumur hidup kita. Oke Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Ditanya nih, kalau Mbak bisa mengulang waktu, hal apa yang mau Mbak ubah dalam suatu kepengurusan? Kalau kepengurusan POFH ya, dulu itu apa yang mau ubah ya? Aku ingin mengubah dunia. Tapi ya udah lama banget, kayak udah lupa gitu. Jujur, apa ya? Gak ada sih. Jujur maksudnya, aku menikmati banget sih masa-masa jadi pengurus, jadi PKK gitu. Banyak sekali kekurangan tentu saja, kelemahan. Tapi aku bersyukur gitu, proses-proses itu tuh made me I am today gitu. Jadi nggak ada sih kayaknya. Oke, benar sih. Semuanya adalah proses untuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke, baru selanjutnya, semisal aku telah menetapkan hati sebagai pengurus nih, Mbak. Terus bagaimana nantinya jika ada batu rintangan ke depannya? Mengingat ini adalah organisasi rohani dan bukan organ biasa. Ya. Ini bukan apabila, pasti, musti, bujokon kalau bahasa Korea. Aduh, maaf, kelawak ngelucu. Punten. Pasti ada teman-teman, pasti ada batu rintangan. Nggak mungkin nggak ada. Aku 1 tahun jadi TI. Kami TI itu cuma berdua cewek. 3 kali berantem sampai tangis-tangisan. Gitu. Tapi apa ya? Kalau kita kan tadi ya kayak aku balik di awal ya. Kita tuh berjalan bersama dengan Tuhan. Gitu. Maksudnya apa ya, kayak tadi kayak bawa peta atau pilih berjalan bersama dengan orang yang tahu jalannya ya, sama kita menjalani ke depannya itu bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kalau ada rintangan, mari kita tanyakan kepada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Setiap hal itu pasti akan ada tantangan dan pasti akan ada kesulitan gitu. Itu pasti akan terjadi, tapi bagaimana kita menikmati perjalanan itu bersama-sama di dalam relasi kita dengan Tuhan. Ingat ya teman-teman, relasi dengan Tuhan adalah hal terpenting, sama kayak
Maria dan Marta gitu. Kenapa waktu di Lukas 10, kenapa Tuhan Yesus mengapresiasi Maria gitu. Marta yang udah kerja keras bikin pisang goreng, ngondok kopi, apa singkong, apa semua dia udah siapin, tapi kemudian Tuhan malah bilang, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan berbagai perkara. Maria memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa bagian terbaik yang Maria nikmati dan tidak Marta nikmati? Maria tuh duduk di kaki Yesus. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia menikmati relasi dan keintiman dengan Tuhan. Itu teman-teman yang aku pengen kalau teman-teman jadi pengurus, ya, keep this in mind. Aku di sini memang melayani sesama, tapi terlebih lagi aku mau menikmati relasiku bersama-sama dengan Tuhan. Dan relasi itu kadang memang harus diuji dengan berbagai batu rintangan. Gitar, jreng. Oke, thank you Mbak. Terakhir di sini ya, nggak tahu nih kalau ternyata 1 menit kemudian ada lagi. Saya takut keluar dari zona nyaman. Saya tahu harus dengar kehendak Tuhan, tapi saya nggak tahu saya siap atau tidak untuk keluar itu. Bagaimana ya Mbak? Iya. Ini memang teman-teman kayak aku sampaikan di awal ya. Pertanyaannya kadang bukan bagaimana mencari gitu, tapi kalau gue nemu, gue bersedia taat nggak ya? Gitu. Karena itu teman-teman ini adalah sebuah battle, ini adalah sebuah perjuangan gitu. Untuk teman-teman kita menikmati dan menghayati kembali karya itu gitu, keselamatan itu. Apakah ini kayak ya udah gitu, ya udah emang Kristus mati bagi dosa gue ya, so what gitu. Gak gimana gue ngomongnya, gue juga bingung kadang-kadang. Tapi dan ini tadi yang satu adalah mari menghayati kembali apa artinya kita menjadi seorang yang sudah diselamatkan. Apa artinya Kristus mati bagi dosa-dosa saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terus sadar bahwa memang ini proses seumur hidup gitu. Keluar dari zona nyaman, meninggalkan dosa, melepaskan ambisi, itu proses yang seumur hidup gitu. Dan ya kita nikmati aja jatuh bangun, bangkit berdiri bersama-sama dengan Tuhan gitu. Karena apa ya, di dalam segala hal yang aku pernah alami dalam kehidupanku, gak gampang teman-teman. Maksudnya hidup ini banyak sekali gitu hal-hal yang pahit. Tapi ketika aku punya Tuhan, God is enough for me gitu. Kayak Christ is enough for me. Everything I need is in you gitu. Menikmati itu sih lebih kepada pertama-tama gitu. Baru teman-teman menentukan gitu, ketika teman-teman menikmati Tuhan, menikmati relasi dengan Tuhan, baru teman-teman siap nggak nih gitu untuk keluar dari zona nyaman. Oke Mbak, terakhir lagi nih, terakhir terus. Maaf ya Mbak, dari perspektif alumni, apakah benar Mbak, kalau jadi pengurus PO itu nggak kalah, apalagi dalam hal karir, dengan yang lain yang aktif lomba atau organisasi lain? Karena tadi pas sharing yang sesi sebelum ini Mbak, kayak gitu tuh ada ternyata. Gitu. Gimana tuh Mbak? Teman-teman gini ya, gue harus jujur gini. Bukan gue harus jujur. Intinya gini sih teman-teman, ketika kita kerja, kan kayak yang paling kita takut tuh sebenarnya adalah CV kan. Aduh CV gue kosong gitu kan. It's nothing compared. CV IP itu kayak cuman dilihat kayak lebat. Yang menentukan iya atau enggaknya itu adalah wawancara. Biasanya ya kalau teman-teman ngambil kerja, kita ngambil contoh yang paling konkret ya. Itu biasanya pas kita ngambil kerja. Dan justru apa yang kita belajar di PO, apa yang dibangun di PO, karakter, itu nggak bisa ditipu di dalam CV. Dan itu terlihat ketika kita wawancara. Gitu. Gue nggak akan sombong teman-teman. Aduh, nggak jadi deh. Tapi ya oke. Aku tadi cerita aku ninggalkan ambisiku untuk jadi mapres. Ya, teman-teman bisa tahu, aku benar-benar kepengen banget dulu jadi mapres. Dan ketika aku memutuskan untuk, aku mau fokus pelayanan, aku tinggalkan dunia debat, aku jadi pengurus ILDS, tapi aku nggak pernah ikut lomba debat lagi. Gitu. Jadi aku cuma jadi LO, aku jadi coach kayak gitu. Teman-teman tahu apa yang kemudian plot twist yang Tuhan kasih sama aku di akhir, bonus akhir tahun, aku IPK tertinggi seangkatan aku waktu lulus 4 tahun itu. Dan buatku itu penghiburan dari Tuhan. Oke, mungkin kamu tidak achieve satu, tapi aku kasih kamu yang lain sebagai apresiasi lah ya aku anggap.
Dan sekarang teman-teman, aku nggak tahu ya teman-teman apa yang teman-teman maksud dengan kalah dan menang di sini. Tapi yang bisa aku garansi adalah anak Tuhan nggak pernah jadi ekor. Kita mungkin nggak jadi kayak top star, bintang berkilau di langit dan cemerlang gitu. Mungkin nggak kayak gitu, tuh tergantung orang gitu ya. Tapi kita nggak jadi ekor gitu. Gitar gengs intinya. Dan kita percaya satu hal ya, kita percaya Tuhan itu pencipta langit dan bumi, dia berdaulat atas segala sesuatu dan dia memelihara hidup kita. Why should we worry about? What should be we worried about? Salah tadi. Thanks. Oke Mbak, thank you. Kenapa nih Vina? Seneng kali kau. Terberkati lah ya. Terima kasih Mbak Litkor. Mungkin Mbak Litkor boleh menutup firman Tuhan dengan doa. Oke, kita tutup dalam doa ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar sedikit lebih dalam lagi ya Tuhan mengenai hati-Mu dan bagaimana kami dapat mengetahui kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang bukan hanya menjadi seorang pendengar firman yang baik, tetapi yang terutama menjadi pelaku firman yang setia. Tolong kami Tuhan untuk bisa menghayati kembali apa makna dan arti Kristus telah mati bagi dosa-dosa kami, dan bagaimana kami ingin mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan biarlah Tuhan di dalam pergumulan kami boleh belajar semakin diperbaharui dalam akal budi kami, sehingga kami mampu Tuhan untuk bisa membedakan dan mengetahui manakah kehendak Allah yang berkenan, yang sempurna, yang indah itu Tuhan bagi kehidupan kami. Tolong juga ya Tuhan adik-adik kami yang saat ini sedang bergumul untuk menjadi seorang calon pengurus POFHUI, biarlah mereka boleh melihat kekayaan kasih karunia Tuhan bagi mereka di dalam kehidupan mereka, dan boleh discern ya Tuhan apakah kehendak-Mu bagi kehidupan mereka, dan mereka boleh mengambil keputusan di hadapan-Mu, dan itu semua ya Tuhan adalah dengan tujuan untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tim regenerasi. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan boleh sediakan bagi POFHUI yang begitu mengasihi POFHUI dan mau memberikan hatinya, memberikan dirinya untuk melayani Engkau. Dan kiranya Tuhan yang boleh juga berkati mereka di dalam masa-masa ke depan, terutama di dalam persiapan untuk penjawaban ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan juga hikmat bagi mereka di dalam regenerasi POFHUI. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan sediakan orang-orang yang mengasihi Engkau dan mengasihi POFHUI untuk menjadi seorang pengurus seperti yang Tuhan telah kerjakan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Terima kasih Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam satu nama yang kudus, Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuhui. Amin. Baik, setelah kita memahami niat baik Tuhan dalam penyelamatan akan hidupku dan hidup teman-teman, yang aku dapat highlight bahwasannya tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Buat tekad untuk terus berdoa dan tunduk pada pengaturannya. Memang diperlukan pengorbanan nih. Dan anggapan bahwasannya Allah itu yang berharga dan apa yang menjadi kesenangan Tuhan terus kita perjuangkan. Ingat, Yesus sudah mati atas dosa-dosa kita. Jadi gak ada pengorbanan yang lebih besar daripada itu guys. Jadi teman-teman, selamat menikmati setiap pergumulannya. Ditunggu penjawabannya sebagai calon pengurus POFHUI. Jangan jemu-jemu untuk mencari dan memeriksa apakah ini benar-benar mengandung kebenaran dan apakah itu suara Tuhan. Ketika sudah mendengar dan pastikan, terima dan taat melakukannya. Sebagai bentuk komitmen kita semua dalam mencari dan melaksanakan kehendak Allah, mari teman-teman aku ajak untuk bernyanyi kehendak Tuhan laksanakan agar terus dibentuk sesuai dengan rancangannya. Bentar ya, teman-teman, sudah ada kesalahan teknis. Mohon maaf. Tidak apa-apa, Tessa. Kehendak
Baik, aku undang untuk Vina boleh menutup pembinaan terakhir kita pada hari ini. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kiranya pada malam hari ini kami sudah menyelesaikan Tuhan pembinaan kami. Bersyukur Tuhan untuk rangkaian pembinaan dari awal sampai akhir Tuhan, dari hari pertama Tuhan di hari Rabu, kemudian lanjut lagi pembinaan ke hari kedua, lanjut lagi Tuhan di hari yang terakhir ini Tuhan pembinaan yang ketiga. Bersyukur Tuhan untuk setiap pembinaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan, agar kiranya melalui pembinaan ini kami berdoa Tuhan agar kiranya teman-teman calon pengurus bisa semakin menggumulkan Tuhan panggilan mereka menjadi pengurus PWFUI 2023. Tuhan kami bersyukur untuk teman-teman yang sudah hadir sampai hari ini. Bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan, dan kiranya Tuhan yang terus membekali mereka, terus memberikan memberikan juga Tuhan untuk mereka agar kiranya mereka semakin mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Mereka juga mau semakin menghayati akan karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, mungkin juga ada teman-teman yang belum dapat hadir hari ini, mungkin ada yang sakit Tuhan atau ada aktivitas lain Tuhan. Kira Tuhan yang berkati mereka, yang sakit disembuhkan, yang sedang beraktivitas, kira Tuhan yang berkati setiap kegiatan mereka, agar kiranya nanti mereka bisa juga Tuhan menonton rekaman pembinaan yang sudah tersedia, bisa mereka dengar dengan baik, dan kiranya juga mereka semakin terberkati Tuhan dengan pembinaan yang ada. Tuhan, kami menyadari bahwa panggilan ini mungkin sulit Tuhan, mungkin kami saat ini juga masih mencari kehendak Allah Tuhan, yang seperti apa yang sebenarnya Tuhan mau di dalam hidup kami. Terlebih lagi Tuhan, kami harus menjalani setiap kewajiban kami sebagai mahasiswa yang harus berkuliah, ataupun hal-hal lain yang seringkali membuat kami jatuh, atau seringkali membuat kami merasa takut dan khawatir. Kiranya Tuhan melalui pembinaan yang sudah yang disediakan ini bisa menolong mereka dalam melewati masa pergumulannya. Dan kiranya teman-teman calon pengurus Tuhan akan menggumulkan selama seminggu ke depan untuk memberikan jawaban kepada teman-teman tim regenerasi untuk menjawab panggilan tersebut. Kiranya Tuhan yang benar-benar memberikan jawaban tersebut Tuhan kepada mereka, agar kiranya mereka bisa menerima, agar kiranya mereka bisa menjawab panggilan ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Tuhan, dan hari ini pembinaan kami sudah selesai, dan kami akan beristirahat kembali Tuhan. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai selalu. Dan mungkin seminggu ke depan tim regenerasi akan mendapat jawaban dari teman-teman calon pengurus, dan kiranya melalui jawaban-jawaban tersebut nantinya kami akan melakukan pengutusan juga untuk teman-teman pengurus PWFUI 2023, agar kiranya teman-teman di sini Tuhan bisa semakin bisa melakukan visi-Mu Tuhan, bisa melakukan misi-Mu Tuhan untuk melakukan pemuritan, terus melakukan pemuritan di persekutuan kami, di persekutuan PWFUI, agar kiranya semakin banyak orang-orang Tuhan yang mau semakin mengenal Engkau Tuhan di dalam persekutuan, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tuhan, inilah doa kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ampunilah setiap dosa-dosa kami ataupun sikap hati kami yang saat ini mungkin saat melakukan pembinaan ada yang kurang berkenan di hati-Mu, ampunilah kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah manusia yang jadi, hanya dalam Yesus Kristus kami syukur, haleluya, amin. Amin. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil saat teduh kembali. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kembalikan kepada Yenin. Tapi apakah Yenin bisa? Hai Yen. Oh, tidak bisa. Oke, jadi teman-teman, pembinaan kita telah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk menutup Mantap. hari ini, aku mau ngajak teman-teman untuk boleh menyalakan kamera dan kita berfoto. Yuk.